Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Amin. Ya Robbal Alamin. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh dengan drama dan pelajaran hidup. Cerita ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita tentang arti ketulusan dan perjuangan. Tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, langit desa tampak cerah. Burung-burung berkicau riang, seolah ikut merayakan hari besar yang sudah lama dinanti. Rumah keluarga Sari penuh dengan orang. Tenda besar berdiri megah di halaman depan, dihiasi janur kuning yang melengkung indah di pintu masuk. Kursi-kursi sudah tertata rapi, sementara ibu-ibu sibuk menyiapkan hidangan khas Jawa seperti nasi kuning, ayam ingkung, dan aneka jajanan pasar. Hari itu adalah hari pernikahan Sari, gadis desa yang dikenal ramah dan sederhana, dengan Andi, lelaki yang sudah bertahan-tahan menjadi pujaan hatinya. Sejak SMA, Sari dan Andi memang sudah dikenal sebagai pasangan yang serasi. Mereka tumbuh bersama di desa kecil itu, sering belajar bareng di perpustakaan sekolah, dan sering terlihat jalan kaki pulang sekolah sambil bercanda. Banyak orang bilang, hubungan mereka seperti kisah cinta dari sinetron, karena jarang sekali ada pasangan muda yang bisa bertahan lama sampai benar-benar menikah. Maka tak heran ketika undangan pernikahan mereka tersebar. Hampir seluruh warga desa merasa ikut bahagia. Sari terlihat cantik dengan kebaya putih sederhana, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya dihiasi senyum yang tak henti-henti. Di sampingnya, Andi berdiri gagah dengan beskap hitam. Saat ijab kabul dilangsungkan, suasana hening. Semua mata tertuju pada Andi yang mengucapkan janji dengan suara lantang. Sementara tangan ayah Sari bergetar menyalami. Begitu kata sah terucap dari para saksi, gemuruh tepuk tangan dan ucapan selamat langsung memenuhi ruangan. Air mata haru menetes di pipi Sari. Ia tidak pernah membayangkan hari yang ia impikan sejak lama akhirnya benar-benar datang. Di antara keramaian itu, ada sosok perempuan yang sejak pagi terlihat paling sibuk mondar-mandir, membantu di dapur, mengatur kursi tamu, bahkan sesekali mendampingi Sari merapikan riasannya. Dialah Rina, sahabat dekat Sari sejak kecil. Persahabatan mereka sudah seperti saudara. Kemanapun Sari pergi, biasanya Rina ada di sampingnya. Saat Sari sedih, Rina yang selalu menghibur. Saat Sari bahagia, Rina yang paling pertama ikut bersorak. Tak heran kalau semua orang di desa tahu persahabatan mereka sudah seperti darah daging. Rina hari itu memakai kebaya biru muda. Wajahnya tampak cerah. Senyumnya tak pernah lepas setiap kali ada yang mengucapkan selamat pada Sari. Namun, jika diperhatikan dengan seksama, ada sesuatu di balik sorot matanya. Tatapan yang sesekali kosong, senyum yang terasa dipaksakan. Rina memang bahagia melihat sahabatnya menikah, tapi jauh di dalam hatinya ada rasa yang ia sembunyikan rapat-rapat. Rasa iri, rasa cemburu, dan rasa kehilangan yang sulit ia akui bahkan pada dirinya sendiri. Sejak SMA, Rina sebenarnya juga menyimpan rasa pada Andi. Tapi karena Sari lebih dulu dekat, ia memilih mundur. Ia menelan rasa itu sendirian, sambil terus berpura-pura bahagia setiap kali mendengar cerita manis tentang Sari dan Andi. Ia tahu, sahabat sejati seharusnya ikut bahagia dengan kebahagiaan sahabatnya, dan ia berusaha melakukan itu. Tapi pada hari pernikahan ini, saat melihat Sari duduk anggun di pelaminan bersama Andi, luka lama itu kembali terbuka. Para tamu terus berdatangan. Ada yang membawa kado, ada yang hanya sekadar datang memberi doa. Anak-anak kecil berlarian sambil tertawa, sementara musik gamelan mengalun lembut dari sudut ruangan. Suasana benar-benar penuh sukacita. Sari terus tersenyum, menyambut setiap tamu yang datang.
Meski pipinya mulai pegal, ia tidak peduli, karena hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidupnya. Sesekali, ia menoleh ke arah Rina yang sibuk membantu membagikan minuman. "Rin, makasih ya, kamu sudah repot banget hari ini," kata Sari dengan tulus. Rina tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. "Ah, apaan sih, Sar? Aku kan sahabat kamu, justru aku senang bisa bantuin di hari besar kamu." Sari menggenggam tangan Rina sebentar, penuh rasa terima kasih. Tapi Rina hanya bisa menahan perasaan yang berkecamuk. Ia ingin sekali berkata jujur, bahwa sebenarnya ia juga menyimpan rasa untuk Andi. Namun, bagaimana mungkin? Hari ini adalah hari sahabatnya, hari yang seharusnya penuh kebahagiaan, bukan air mata. Matahari semakin tinggi, acara semakin ramai. Di pelaminan, Sari dan Andi terus menerima ucapan selamat dari kerabat dan tetangga. Ada yang berfoto bersama, ada yang memberikan doa-doa indah. Rina berdiri tidak jauh dari mereka, memperhatikan setiap senyum yang Sari berikan pada Andi. Hatinya terasa sesak, semakin ia berusaha menutupi, semakin terasa sakit di dalam dadanya. Seorang ibu-ibu tetangga mendekati Rina dan berbisik, "Rin, kamu kapan nyusul? Cantik-cantik, jangan kebanyakan milih, nanti keburu diambil orang." Rina hanya tersenyum kecil, tapi dalam hati ia menangis. Orang-orang tidak tahu, hatinya sudah lama tertambat pada orang yang kini duduk di samping sahabatnya sendiri. Sore menjelang, tamu mulai berkurang. Angin desa bertiup lembut, membawa aroma bunga melati yang dipasang di sekitar pelaminan. Sari terlihat mulai lelah, tapi ia tetap berusaha ramah menyambut tamu terakhir. Andi sesekali menepuk bahu istrinya, memberikan semangat. Rina melihat itu, dan lagi-lagi perasaan aneh muncul di dadanya. Cemburu yang membakar, tapi juga rasa bersalah karena tidak seharusnya ia merasakannya. Setelah semua tamu pulang, hanya tersisa keluarga dan sahabat terdekat. Rina membantu membereskan piring-piring di dapur. Sari menghampiri dengan wajah penuh syukur. "Rin, aku nggak tahu harus gimana tanpa kamu. Kamu benar-benar sahabat terbaikku." Rina menelan ludah, lalu tersenyum. "Kamu berhak bahagia, Sar. Aku senang lihat kamu bahagia." Sari memeluk Rina erat. Pelukan yang seharusnya membuat Rina hangat, justru membuat hatinya makin hancur. Ia tahu, setelah hari ini, semuanya akan berbeda. Sari sudah menjadi istri orang, dan ia harus merelakan. Tapi hatinya menolak. Malam itu, ketika pesta usai dan semua orang sudah pulang, Rina berjalan sendirian, melewati jalan desa yang sepi. Lampu-lampu jalan redup, suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan. Ia menatap langit yang penuh bintang, sambil menarik napas panjang. "Kenapa? Bukan aku," gumamnya pelan. Air matanya jatuh, tanpa bisa ia tahan. Hari yang seharusnya penuh kebahagiaan untuk sahabatnya, justru menjadi hari penuh luka bagi dirinya. Ia sadar, perasaannya bukan sesuatu yang bisa ia banggakan. Ia bahkan merasa bersalah, karena seharusnya ia tulus ikut bahagia. Namun, hati tidak bisa berbohong. Dan sejak hari itu, benih-benih perasaan yang ia simpan semakin sulit dikendalikan. Di balik senyum yang semua orang lihat di pesta pernikahan tadi, hanya Tuhan dan dirinya sendiri yang tahu betapa dalam rasa iri dan cemburu itu. Dan tanpa ia sadari, rasa itu perlahan akan mengubah segalanya, meruntuhkan kebahagiaan sahabat yang selama ini ia cintai seperti saudara sendiri. Beberapa minggu setelah pesta pernikahan yang meriah itu, kehidupan rumah tangga Sari dan Andi mulai berjalan seperti pasangan pada umumnya. Mereka pindah ke rumah kecil sederhana yang tak jauh dari rumah orang tua Sari. Rumah itu tidak mewah, hanya berdinding bata yang dilapisi cat putih agak kusam, dengan halaman kecil tempat Sari menanam bunga mawar dan melati. Meski sederhana, bagi Sari rumah itu adalah istana impian. Ia bisa mengatur perabotnya sendiri, menata dapur sesuai keinginannya,
Dan setiap pagi, bangun dengan seorang suami di sisinya. Ia benar-benar merasa hidupnya lengkap. Awal-awal pernikahan terasa indah. Setiap pagi, Andi selalu mengantar Sari ke pasar atau sekadar membeli sarapan bubur. Mereka sering bercanda kecil saat makan bersama. Sari selalu menyiapkan bekal untuk Andi. Dan Andi selalu memuji masakannya meski kadang rasanya belum pas. Tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sejak 2 bulan pertama, pekerjaan Andi mulai menyita banyak waktu. Ia bekerja di sebuah proyek bangunan di kota yang jaraknya sekitar 1 jam perjalanan dari desa. Pagi-pagi sekali ia sudah berangkat dan seringkali baru pulang larut malam dalam keadaan lelah. Sari awalnya mencoba mengerti. Ia tahu suaminya bekerja keras demi masa depan mereka. Namun rasa sepi kadang menyelinap. Rumah yang tadinya penuh tawa kini sering sunyi. Saat sore menjelang, ketika matahari mulai turun dan suara azan maghrib menggema dari surau dekat rumah, Sari sering duduk sendirian di teras menunggu Andi pulang. Kadang ia termenung sambil memandang jalan desa yang semakin sepi, hanya ditemani suara jangkrik dan nyanyian kodok dari sawah. Dalam kesunyian itu, sosok Rina sering datang. Rina memang tidak pernah jauh dari kehidupan Sari. Meski sahabatnya kini sudah berumah tangga, ia masih sering berkunjung. Kadang membawa makanan kecil, kadang hanya sekadar menemani ngobrol. Kehadiran Rina membuat Sari merasa tidak terlalu kesepian. Mereka sering duduk di dapur sambil minum teh hangat, membicarakan hal-hal sepele seperti gosip tetangga, acara TV, atau cerita masa SMA mereka. Rin, aku seneng banget kamu sering main ke sini. Kalau nggak ada kamu, aku bosen banget sendirian, ucap Sari suatu sore. Rina tersenyum sambil mengaduk tehnya. Ya iyalah Sar, kamu itu udah kayak saudara aku sendiri. Aku juga betah kok di sini. Kamu kan tahu, rumahku juga sepi. Jadi ya, mending aku main ke sini sekalian nemenin kamu. Sari mengangguk sambil tersenyum. Ia benar-benar merasa bersyukur punya sahabat seperti Rina. Ia tidak pernah sedikit pun curiga atau merasa risih dengan kehadiran Rina di rumahnya. Justru ia menganggap Rina bagian dari keluarganya. Namun, yang tidak Sari sadari adalah bahwa setiap kali Andi pulang kerja dan mereka bertiga berada dalam satu ruangan, Rina selalu berusaha menahan perasaannya. Tatapannya sering tanpa sengaja jatuh pada sosok Andi yang lelah, duduk sambil melepas sepatu, atau saat ia bicara dengan suara serak karena keletihan. Hal-hal kecil itu justru membuat hati Rina semakin goyah. Ia berusaha menutupi perasaannya, bahkan dari dirinya sendiri. Tapi setiap hari yang berlalu, rasa itu semakin tumbuh. Ada satu malam ketika Andi pulang lebih awal dari biasanya. Saat itu Sari dan Rina sedang memasak di dapur. Tawa mereka terdengar hingga ke ruang tamu. Andi masuk dan melihat mereka sibuk dengan wajah sumringah. Wah, dapurnya rame banget nih. Masaknya buat siapa aja? Sampai ketawa-ketawa gitu, canda Andi sambil meletakkan helmnya. Sari tertawa kecil. Ya buat kamulah mas. Ada Rina juga, jadi sekalian kita masak agak banyak. Andi hanya mengangguk sambil tersenyum. Tapi saat itu, Rina merasakan sesuatu yang aneh. Ia melihat bagaimana Andi menatap Sari dengan penuh kasih. Dan hatinya seketika terasa perih. Rina mencoba menyembunyikan perasaan itu dengan ikut tertawa. Namun di dalam dadanya, ada rasa iri yang membakar. Ia membayangkan bagaimana rasanya jika dialah yang berdiri di posisi Sari hari-hari berikutnya. Kebersamaan seperti itu semakin sering terjadi. Rina seperti sudah menjadi bagian dari rumah tangga Sari dan Andi. Jika Andi pulang larut, Rina menemani Sari hingga malam. Jika Andi pulang lebih cepat, Rina ikut nimbrung makan malam bersama mereka. Semakin sering ia berada di dekat mereka, semakin sulit baginya menahan perasaan. Tatapannya pada Andi kadang tidak bisa ia kontrol, meski hanya sepersekian detik. Suatu sore, ketika Andi pulang,
dengan pakaian penuh debu. Sari segera mengambilkan handuk dan segelas teh. Rina yang melihat itu, tanpa sadar ikut memperhatikan. Andi menyapa Rina ramah. "Wah, ada Rina juga. Kamu rajin banget kesini, Rin. Sari pasti seneng banget punya kamu." Rina tersipu. Ia hanya menjawab singkat. "Iya, Mas. Saya cuma nemenin aja. Lagian rumah saya kan deket." Kalimat sederhana itu sebenarnya tidak punya maksud apa-apa. Tapi bagi Rina, perhatian kecil dari Andi sudah cukup membuat hatinya berdebar. Malam itu, saat ia pulang ke rumah, wajah Andi terus terbayang. Ia merasa bersalah. Tapi perasaan itu semakin sulit ia abaikan. Di sisi lain, Sari sama sekali tidak menyadari perubahan ini. Ia begitu percaya pada Rina. Baginya, Rina adalah tempat curhat paling aman. Ia sering bercerita tentang keluh kesah rumah tangganya, tentang Andi yang terlalu sibuk, bahkan tentang rasa rindunya pada masa-masa pacaran dulu. Rina mendengarkan semuanya dengan sabar. Meski di dalam hatinya ia merasa semakin terikat pada Andi. Ada satu malam ketika listrik di rumah Sari padam. Saat itu Andi belum pulang. Dan Sari agak panik karena gelap gulita. Untungnya Rina sedang ada di rumah. Jadi mereka berdua duduk di teras sambil menyalakan lilin. Udara malam terasa dingin. Suara jangkrik terdengar jelas. Sari mencoba bercanda. "Untung ada kamu, Rin. Kalau enggak, aku udah takut banget sendirian." Rina hanya tersenyum, tapi dalam hatinya ia berpikir, "Kenapa aku selalu ada buat kamu, Sar? Padahal aku juga punya hati yang sakit." Beberapa menit kemudian, suara motor Andi terdengar dari kejauhan. Sari langsung sumringah, berlari kecil menyambut suaminya. Dari tempatnya duduk, Rina memperhatikan mereka. Saat Sari berlari ke arah Andi dengan wajah berbinar, Rina merasakan sesuatu yang menusuk. Pemandangan itu seolah mengingatkan bahwa ia hanyalah penonton dalam kebahagiaan sahabatnya sendiri. Malam semakin larut. Rina akhirnya pamit pulang. Namun sepanjang perjalanan, pikirannya kacau. Ia tahu perasaannya salah. Tapi semakin ia menolak, semakin kuat rasa itu. Ia merasa terjebak antara kesetiaan pada sahabat dan keinginan yang tidak bisa ia padamkan. Hari demi hari, situasi itu terus berulang. Andi semakin sibuk, Sari semakin kesepian, dan Rina semakin sering hadir di tengga-tengga mereka. Hubungan ketiganya seperti benang yang perlahan-lahan ditarik dari dua sisi, menunggu saatnya untuk putus. Dan meski Sari merasa hidupnya masih bahagia, sebenarnya ada badai besar yang mulai tumbuh di balik ketenangan itu. Malam itu, hujan turun deras di desa. Rintik air menghantam atap seng rumah Sari, menimbulkan suara berisik yang membuat suasana semakin dingin. Angin berhembus kencang, membuat tirai bambu di teras berayun. Sari yang sejak sore sudah terlihat lelah, akhirnya memilih masuk kamar lebih awal. Ia sudah menyiapkan makan malam di meja. Namun karena Andi belum juga pulang, ia hanya menitip pesan pada Rina yang kebetulan masih ada di rumah. Rina duduk di ruang tamu sambil menatap layar ponselnya. Sesekali ia mendengar suara hujan yang makin deras. Ia menunggu, meski sebenarnya sudah ingin pulang. Namun, ia tahu Sari sering khawatir jika ditinggalkan sendirian malam-malam. Apalagi dengan keadaan listrik yang sering mati saat hujan. Jadi, ia memutuskan untuk tetap menemani. Hampir jam 11 malam. Suara motor terdengar mendekat. Rina segera berdiri, menyingkap tirai, dan melihat Andi turun dengan tubuh basah kuyup. Jaketnya penuh lumpur, wajahnya lelah, rambutnya menempel di dahi. Ia tampak sangat capek, tapi tetap berusaha tersenyum ketika masuk rumah. "Rin, kamu masih di sini?" Suara Andi parau, agak serak karena kelelahan. "Iya, Mas. Sari udah tidur dari tadi. Katanya dia nunggu, tapi ngantuk banget," jawab Rina sambil berdiri kikuk. Andi mengangguk, lalu meletakkan helmnya di kursi. "Ya,
Aku nggak bisa pulang lebih cepat. Hujannya deras banget di jalan. Macet juga. Rina segera mengambil handuk kecil dari kamar dan memberikannya pada Andi. Ini, Mas, biar nggak masuk angin. Andi menerima dengan wajah terkejut. Wah, kamu perhatian banget. Makasih ya, Rin. Mereka kemudian duduk di meja makan. Makanan yang disiapkan Sari sudah agak dingin, tapi masih layak disantap. Rina memberanikan diri memanaskan sayur di dapur, lalu membawanya kembali ke meja. Andi makan dengan lahap, sementara Rina duduk di seberang, hanya memperhatikan. Obrolan mereka awalnya ringan. Andi bercerita tentang pekerjaannya hari itu, tentang mandor yang cerewet, dan tentang rekan kerjanya yang suka bolos. Rina tertawa kecil mendengarnya. Suasana terasa begitu hangat, meski hanya mereka berdua. Namun, di sela-sela percakapan, mata Rina sering tak sengaja bertemu dengan mata Andi. Ada sesuatu yang berbeda malam itu. Tatapan Andi yang biasanya hanya sekilas, kini terasa lebih lama. Senyumnya yang biasanya hanya ramah, malam itu seakan menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Rina berusaha menahan diri. Ia memalingkan wajah, berpura-pura sibuk dengan gelas tehnya. Tapi hatinya berdebar kencang. Ia bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Andi yang duduk di hadapannya bukan lagi sekadar suami sahabatnya, tapi sosok lelaki yang sejak dulu diam-diam ia kagumi. Hujan di luar semakin deras, seolah menutup semua suara lain. Hanya ada mereka berdua di ruang makan itu. Andi kemudian berkata pelan, "Rin, aku bersyukur banget Sari punya sahabat kayak kamu. Kamu selalu ada buat dia. Bahkan malam ini, kamu rela nungguin. Aku jadi merasa tenang kalau ada kamu." Kalimat itu sederhana, tapi menusuk dalam hati Rina. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan rona merah di pipinya. "Aku cuma melakukan apa yang seharusnya, Mas. Sari itu sahabat terbaikku. Aku nggak mungkin ninggalin dia sendirian." Andi tersenyum, lalu meneguk tehnya. Tatapannya kembali jatuh pada wajah Rina yang diterangi cahaya lampu redup. Ada kehangatan aneh yang muncul di hatinya. Mungkin karena lelah, mungkin juga karena suasana. Tapi malam itu, Andi merasakan sesuatu yang berbeda pada sosok Rina. Keheningan melingkupi mereka beberapa saat. Hanya suara hujan yang menemani. Lalu tanpa sadar, tatapan mereka kembali bertemu. Mata Rina bergetar, seolah meminta agar segera dialihkan, tapi ia tidak sanggup. Ada magnet yang menarik keduanya, membuat waktu terasa berhenti dalam hatinya. Rina berkata, "Kenapa bukan aku yang duduk di sampingmu sekarang? Kenapa bukan aku yang kamu pilih jadi istri?" Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, membuat dadanya semakin sesak. Andi akhirnya menghela napas panjang, lalu berdiri. Ia sadar betapa berbahayanya suasana itu. "Aku mau mandi dulu," ucapnya singkat. Rina hanya mengangguk, meski hatinya kacau. Saat Andi berlalu ke kamar mandi, ia merasakan ada getaran aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, batas antara sahabat dan perasaan terlarang mulai kabur. Setelah mandi, Andi kembali ke ruang tamu dengan kaos sederhana. Rambutnya masih basah, wajahnya lebih segar. Rina mencoba bersikap normal, tapi tatapannya sulit dikendalikan. Mereka duduk sebentar lagi, sebelum akhirnya Rina berpamitan pulang. Namun, sepanjang perjalanan pulang, melewati jalan becek desa, bayangan Andi tidak bisa hilang dari pikirannya. Tatapan mata tadi, senyuman itu, dan kata-kata yang seolah begitu hangat, semua membekas dalam hati. Ia tahu itu salah, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa berani membayangkan sesuatu yang selama ini hanya ia pendam. Malam itu menjadi titik awal. Benih cinta terlarang mulai tumbuh. Meski perlahan, namun pasti, Rina mulai berani berharap. Meski ia sadar, harapan itu bisa menghancurkan segalanya. Ia tidak lagi hanya seorang sahabat, tapi seseorang yang dayam-dayam ingin mengambil peran yang lebih besar dalam hidup Andi hari-hari berikutnya. Setiap kali ia bertemu Andi,
Tatapannya tidak lagi sama. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyum yang ia berikan. Dan meski Sari tidak menyadarinya, sebenarnya ia sedang hidup berdampingan dengan pengkhianatan yang perlahan-lahan tumbuh di depan matanya sendiri. Rina semakin sering datang, semakin sering membantu, dan semakin sulit menahan perasaannya. Andi pun, meski berusaha mengabaikan diam-diam, mulai terbiasa dengan perhatian Rina. Mereka masih menjaga jarak, masih berpura-pura normal, tapi di dalam hati keduanya tahu ada sesuatu yang tidak bisa dibohongi. Malam hujan itu hanyalah awal dari segalanya. Awal dari sebuah cerita cinta yang seharusnya tidak pernah ada. Cinta yang akan meruntuhkan pernikahan yang baru saja dimulai. Hari-hari setelah kejadian malam itu berjalan dengan ritme yang berbeda. Awalnya memang terasa biasa saja. Sari tidak pernah menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah di antara suaminya dan sahabatnya. Andi masih pergi pagi, pulang malam, sementara Rina masih sering mampir dengan alasan menemani. Sari merasa kehidupannya tetap sama, namun di balik semua itu, ada rahasia yang pelan-pelan tumbuh. Semakin besar, semakin sulit dikendalikan. Semua dimulai dengan pesan singkat. Rina dan Andi awalnya saling bertukar kabar lewat ponsel. Alasannya sepele. Hanya sekadar menanyakan apakah Andi sudah sampai rumah, atau menanyakan apakah Sari butuh sesuatu. Tapi semakin lama, pesan itu berubah menjadi obrolan yang panjang. Bahkan sampai larut malam, mereka mulai membicarakan hal-hal pribadi. Mulai dari perasaan lelah Andi bekerja, sampai kesepian yang Rina rasakan di rumahnya. Andi sebenarnya merasa bersalah, tapi dalam hatinya ada bagian yang merasa nyaman. Rina selalu mendengarkan, selalu memberikan perhatian yang bahkan kadang tidak ia dapatkan dari Sari. Bukan karena Sari tidak peduli, tapi karena Sari terlalu percaya dan sibuk mengurus rumah tangga. Dari situlah celah kecil itu terbuka. Sari sempat curiga ketika melihat Andi tiba-tiba jadi lebih sering memegang ponsel. Biasanya Andi adalah tipe orang yang cuek. Bahkan kadang sampai malas menjawab pesan. Tapi belakangan, setiap ada notifikasi, Andi selalu buru-buru meraihnya. Bahkan terkadang keluar kamar hanya untuk membalas pesan. Sari bertono tania dalam hati, tapi selalu mencoba menenangkan diri dengan pikiran positif. Mungkin memang lagi banyak kerjaan. Mungkin bosnya rewel. Mungkin dia lagi banyak urusan kantor. Begitu ia selalu menghibur diri. Namun ada beberapa momen yang membuat Sari tidak bisa berhenti berpikir. Misalnya saat suatu malam, Andi tertidur di sofa dengan ponsel masih di tangannya. Sari yang berniat mengambil ponsel itu untuk diletakkan di meja, tidak sengaja melihat notifikasi pesan masuk. Nama pengirimnya adalah Rina. Hati Sari sempat berdebar, tapi ia menahan diri untuk tidak membuka. Ia hanya meletakkan ponsel itu kembali, lalu menatap suaminya yang tertidur lelap. Tidak mungkin, Rina kan sahabatku sendiri. Dia nggak akan mungkin melakukan hal seperti itu. Batinnya mencoba menolak perasaan buruk itu. Di sisi lain, Rina mulai berani. Ia tidak lagi sekadar menanyakan kabar, tapi juga mengungkapkan kekagumannya pada Andi. Ia sering menulis pesan seperti, "Mas kayaknya capek banget ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Aku heran loh, kok bisa ya mas? Sekuat itu kerja keras tiap hari." Kalimat-kalimat kecil seperti itu membuat Andi merasa diperhatikan. Lama-lama Andi pun mulai membalas dengan nada yang lebih hangat. Kadang bercanda, kadang serius. Setiap kali mereka bertukar pesan, ada rasa berdebar yang tumbuh di dada masing-masing. Andi tahu itu salah, tapi ia merasa sulit menghentikan. Rina pun tahu, batas itu tidak boleh dilanggar, tapi rasa cintanya semakin tidak bisa dikendalikan. Yang awalnya hanya basa-basi, kini sudah berubah menjadi curhatan hati yang sangat dalam. Sari masih sibuk dengan rutinitas rumah tangga. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan. Setiap sore, ia menunggu suaminya pulang, sambil sesekali ditemani Rina. Sari sama sekali tidak menyadari
bahwa saat ia sedang di dapur, Rina dan Andi sering bertukar pesan mesra hanya beberapa meter darinya. Ironi yang pedih, karena ia sendiri yang membuka pintu rumahnya libar-libar untuk sahabatnya, tanpa pernah menyangka bahwa sahabat itulah yang diam-diam sedang merobohkan dinding rumah tangganya. Suatu sore, Sari sempat merasa aneh ketika melihat ekspresi Andi dan Rina. Mereka berdua sedang duduk di teras sambil ngobrol ringan. Saat Sari keluar membawa teh, Andi dan Rina tiba-tiba berhenti bicara, seperti menyembunyikan sesuatu. Sari menatap mereka dengan heran. Tapi Rina dengan cepat tersenyum lebar sambil berkata, "Kita tadi cuma ngomongin tanaman depan rumahmu, Sar. Cantik banget bunganya." Sari mengangguk, mencoba percaya. Namun hatinya terasa tidak tenang. Hari-hari berikutnya, Andi jadi lebih sering pulang malam. Kadang alasannya lembur, kadang alasan ada rapat mendadak. Sari berusaha percaya, tapi ada rasa aneh yang terus menghantuinya. Ia mulai memperhatikan perubahan kecil pada suaminya. Andi jadi lebih rajin bercukur, lebih wangi, bahkan gaya pakaiannya mulai berubah. "Kenapa sih? Belakangan Mas kayak anak muda banget gayanya?" tanya Sari suatu hari sambil tertawa. Andi hanya menjawab singkat, "Biar kelihatan segar aja, kan di kantor banyak klien." Sari mengangguk, meski hatinya tetap penuh tanda tanya. Sementara itu, Rina semakin larut dalam perasaan yang ia sembunyikan. Setiap kali melihat Andi pulang kerja, ia merasakan debaran yang tak bisa ia kendalikan. Ada rasa bersalah, tapi juga ada rasa bahagia. Ia mulai membayangkan bagaimana rasanya jika dirinya yang menjadi istri Andi, bukan Sari. Bayangan itu semakin sering hadir, bahkan menghantui tidurnya. Suatu malam, ketika Sari sudah tertidur, Andi duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Ia menulis pesan panjang kepada Rina. "Aku nggak tahu kenapa, tapi setiap kali kamu ada, aku merasa tenang. Kamu bisa ngerti aku dengan cara yang gak semua orang bisa. Aku tahu ini salah, tapi aku juga gak bisa bohong sama perasaanku." Pesan itu membuat Rina terdiam lama. Air matanya mengalir, campuran antara bahagia dan rasa bersalah. Ia membalas, "Aku juga ngerasa hal yang sama, tapi aku takut. Sar itu sahabatku, aku gak mau nyakitin dia." Andi menatap pesan itu lama sekali. Ia tahu mereka sedang berada di jalur berbahaya. Tapi entah kenapa, perasaan itu terlalu kuat untuk dipadamkan. Malam itu, percakapan mereka berlangsung berjam-jam, seakan dunia hanya milik mereka berdua. Sari yang tertidur di kamar tidak pernah menyangka bahwa hanya beberapa meter darinya, suami dan sahabatnya sedang saling mencurahkan isi hati. Ia tetap bermimpi indah tentang kehidupan rumah tangga yang ia kira bahagia. Sementara kenyataan perlahan-lahan menulis cerita yang berbeda. Waktu terus berjalan, rahasia yang mereka sembunyikan semakin dalam, semakin rumit. Sari mulai merasakan jarak dengan suaminya. Tapi ia terlalu mencintai Andi untuk mencurigainya lebih jauh. Ia hanya menenangkan diri dengan doa, berharap semua baik-baik saja. Namun tanpa ia sadari, badai besar sedang menunggu di depan, siap menghancurkan pernikahan yang baru saja ia bangun dengan penuh cinta. Sore itu, suasana rumah terasa sunyi. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. Sari duduk di ruang tamu, sambil melipat pakaian yang baru saja ia jemur. Sesekali ia melirik jam dinding, menunggu Andi pulang kerja seperti biasanya. Namun sore itu, ada perasaan aneh yang terus mengganggunya. Sejak beberapa hari terakhir, Sari sering melihat gelagat yang tidak biasa dari suaminya. Andi selalu membawa ponselnya kemanapun ia pergi, bahkan ke kamar mandi. Tidak pernah ada jarak antara tangannya dengan benda itu. Dulu, ponsel Andi sering tergeletak di meja atau sofa tanpa ia pedulikan. Tapi kini seolah ponsel itu adalah sesuatu yang paling berharga. Sari mencoba berpikir positif, tapi hatinya tetap saja
dihantui rasa penasaran. Ketika Andi akhirnya pulang sore itu, wajahnya terlihat letih. Ia menaruh tas di sofa dan langsung menuju kamar mandi. Ponselnya ia letakkan begitu saja di meja ruang tamu. Biasanya Andi selalu membawa ponselnya, tapi kali ini mungkin karena buru-buru. Sari awalnya tidak berniat membuka. Ia hanya melirik sekilas. Namun saat layar menyala, karena ada notifikasi masuk, jantungnya berdetak kencang. Nama pengirim pesan itu adalah Rina. Ya, sahabatnya sendiri. Sahabat yang selama ini ia percaya. Sahabat yang sering ia ajak curhat. Sahabat yang bahkan ia anggap seperti saudara. Dengan tangan gemetar, Sari mengambil ponsel itu. Ia tahu apa yang akan ia lakukan, berbahaya untuk hatinya. Tapi rasa penasaran sudah terlalu besar. Ia membuka pesan itu. Matanya membesar saat membaca tulisan, "Mas, jangan lupa makan ya, aku kangen banget ngobrol sama kamu. Rasanya hari ini sepi tanpa candaanmu." Sari membeku. Kata-kata itu bukanlah sekadar basa-basi antara teman. Itu kalimat yang terlalu hangat, terlalu dalam, dan penuh makna tersembunyi. Nafas Sari tercekat, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Namun rasa ingin tahu mendorongnya untuk membuka percakapan sebelumnya. Ia menelusuri satu persatu pesan, dan setiap baris yang ia baca seakan menusuk jantungnya. Ada emoji hati, ada candaan mesra, ada kalimat-kalimat yang jelas-jelas menunjukkan kedekatan yang tidak seharusnya. Bahkan ada panggilan sayang yang membuat matanya panas. Air mata Sari jatuh begitu saja. Tangannya bergetar hebat. Ponsel itu hampir terlepas dari genggamannya. Dunia yang selama ini ia rasa indah tiba-tiba runtuh seketika. Orang yang ia cintai dengan sepenuh hati, dan sahabat yang ia percayai sepenuh jiwa, ternyata diam-diam mengkhianatinya. Ia ingin menjerit, ingin marah, ingin berlari keluar rumah, tapi tubuhnya kaku. Ia hanya duduk di sana, membiarkan air mata mengalir deras tanpa henti saat Andi keluar dari kamar mandi. Sari buru-buru menaruh ponsel itu kembali ke meja. Ia menghapus air matanya secepat mungkin agar tidak ketahuan. Andi tidak menyadari apapun. Ia hanya tersenyum kecil lalu masuk ke kamar untuk beristirahat. Sari tidak membalas senyuman itu. Hatinya hancur berkeping-keping, tapi mulutnya terkunci rapat. Malam itu, ia makan bersama Andi seperti biasa. Tersenyum palsu sambil menahan luka. Setelah selesai, ia masuk ke kamar lebih dulu dan menangis pelan di balik selimut. Andi tidak menyadari bahwa istrinya sedang patah hati karena perbuatannya sendiri. Beberapa hari berikutnya, Sari merasa dunianya tidak lagi sama. Ia selalu curiga, selalu waspada, selalu memperhatikan setiap gerak-gerik Andi. Setiap kali Andi tersenyum saat membaca pesan di ponselnya, hati Sari kembali terluka. Setiap kali Andi bilang lembur, Sari mulai bertanya, apakah benar ia di kantor atau justru bersama Rina? Namun Sari tidak langsung menegur. Ia masih mencoba mencari kepastian. Karena ia tidak ingin menuduh tanpa bukti yang lebih kuat. Ia juga masih berharap bahwa semua itu hanya salah paham, bahwa mungkin saja pesen-pesen itu hanya bercanda, meski hatinya tahu kenyataan jauh lebih pahit. Di sisi lain, Rina tetap datang ke rumah seperti biasa. Ia masih membawa makanan, masih tersenyum manis, masih bersikap seolah tidak ada yang salah. Bagi Sari, setiap tatapan Rina kini terasa seperti pisau yang menusuk hati. Senyum sahabatnya yang dulu menenangkan, kini terasa penuh kepalsuan. Sari ingin bertanya langsung, ingin berteriak menuduh, tapi setiap kali ia melihat wajah Rina, ia hanya bisa terdiam. Ada rasa marah, tapi juga ada rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin sahabat yang selalu bersamanya sejak kecil tega melakukan hal itu? Suatu malam, ketika Andi sudah tertidur, Sari kembali mengambil ponselnya. Ia membuka percakapan dengan Rina lagi, dan kali ini ia membaca lebih jauh ke belakang. Semakin banyak ia baca, semakin sakit hatinya. Ada rencana untuk bertemu diam-diam,
Ada curhatan yang penuh perasaan. Ada pujian-pujian yang seharusnya hanya ia terima sebagai istri. Air matanya jatuh tanpa bisa dikendalikan. Sari menutup mulutnya ropet-ropet agar tangisnya tidak membangunkan Andi. Malam itu ia merasa sendirian di dunia ini, meski suaminya tidur tepat di sampingnya. Hari demi hari, Sari hidup dalam bayang-bayang luka. Ia mulai sering melamun, sering termenung, dan kehilangan semangat. Keluarga besar Andi sempat menanyakan, apakah Sari baik-baik saja? Karena wajahnya terlihat pucat. Sari hanya menjawab singkat bahwa ia sedang kelelahan. Padahal sebenarnya ia sedang menahan badai besar di dalam hatinya. Puncaknya terjadi ketika suatu sore Rina datang ke rumah lagi. Sari sudah tidak sanggup lagi berpura-pura. Ia duduk menatap Rina lama sekali, hingga sahabatnya itu merasa tidak nyaman. "Kenapa, Sar? Sar, kok lihat aku kayak gitu?" tanya Rina sambil tersenyum canggung. Sari hanya menggeleng, mencoba menahan diri. Ia tidak ingin membuat keributan saat itu. Tidak ingin emosi meledak tanpa kontrol. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, suatu saat ia harus mengungkapkan semuanya. Ia tidak bisa terus-menerus menyimpan luka ini sendirian. Malam itu, setelah Rina pulang, Sari masuk ke kamar dengan langkah gontai. Ia menatap wajah suaminya yang sedang sibuk dengan ponselnya. Hatinya berteriak, ingin menanyakan langsung, tapi bibirnya terkunci. Ia takut jika kotek kata keluar, maka rumah tangga ini benar-benar akan runtuh. Ia masih mencintai Andi, tapi ia juga tidak bisa menerima pengkhianatan itu. Rasa cinta dan rasa benci bercampur jadi satu, membuat hatinya semakin tersiksa. Dalam kesendiriannya, Sari mulai menuliskan isi hatinya di buku catatan. Ia menulis tentang rasa kecewa, tentang luka yang mendalam, tentang sahabat yang berkhianat, dan suami yang tega. Setiap kata yang ia tulis adalah air mata yang berubah jadi tinta. Ia tidak tahu harus bagaimana. Tapi menulis membuatnya sedikit lega. Hari-hari berikutnya, Sari sudah tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Ia tahu kebenaran itu ada di depan mata. Chat yang ia baca sudah cukup menjadi bukti. Dunia Sari benar-benar runtuh. Ia merasa dirinya seperti boneka yang dipermainkan, dikhianati oleh dua orang yang paling ia percaya. Dan malam itu, ia menangis lagi, sendirian di kamar, memeluk bantal Aratorat seolah itu satu-satunya yang bisa menemaninya dalam duka. Hari itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit mendung, seakan tahu ada badai besar yang sedang menunggu di dalam hati seseorang. Sari sudah berhari-hari menyimpan luka itu sendirian. Air matanya tidak lagi terhitung. Malam-malamnya penuh isak yang tertahan, dan siang harinya penuh senyum palsu yang ia tunjukkan agar orang lain tidak curiga. Namun batinnya sudah tidak kuat lagi. Hari itu ia memutuskan ia harus berbicara. Tidak bisa lagi ia membiarkan semua ini berlarut-larut. Rina harus ditanya. Rina harus menjawab. Ia butuh kejelasan, meski itu mungkin akan menghancurkan segalanya. Sore itu Sari menghubungi Rina lewat telepon. Suaranya bergetar, tapi ia berusaha terdengar tenang. "Rin, bisa nggak kamu ke rumah sebentar? Aku pengen ngomong." Rina sempat terdiam. Suaranya terdengar agak ragu sebelum akhirnya menjawab, "Iya, Sar, sebentar lagi aku ke sana." Dalam hati Rina sebenarnya sudah cemas. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tak lama kemudian, motor Rina berhenti di depan rumah Sari. Ia turun dengan wajah yang tampak canggung. Tidak seperti biasanya, yang selalu penuh semangat. Ia mengetuk pintu pelan, dan Sari membukakan. Mereka saling menatap sebentar, namun tatapan itu terasa berat, penuh rahasia yang siap meledak. Sari mengajak Rina duduk di ruang tamu. Suasana sunyi, hanya terdengar suara jam dinding berdetak, seakan ikut menghitung waktu menuju momen yang paling ditakuti. Sari menatap sahabatnya itu
dalam-dalam. Mata yang dulu selalu ia percaya, kini terasa asing. Dengan suara lirih, tapi penuh tekanan, ia berkata, "Rin, aku cuma mau nanya satu hal. Kenapa kamu tega? Aku percaya banget sama kamu. Aku anggap kamu saudara sendiri. Tapi kenapa? Justru kamu yang nyakitin aku." Air matanya sudah menggenang, suaranya bergetar. Rina terkejut. Wajahnya pucat. Ia mencoba tersenyum menutupi panik. "Maksudmu apa, Sar? Aku nggak ngerti." Tapi Sari tidak bodoh. Ia sudah melihat bukti dengan matanya sendiri. Ia mengeluarkan ponsel Andi yang sempat ia simpan screenshot chatnya. Tangannya gemetar saat menunjukkan layar itu ke wajah Rina. "Ini Rin, apa kamu mau bilang ini bukan kamu? Apa kamu mau bilang semua ini cuma salah paham?" Rina terdiam. Tubuhnya kaku. Ia tahu semua sudah terbongkar. Tidak ada gunanya lagi berbohong. Air matanya tiba-tiba jatuh. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Sari menunggu dengan hati yang hancur, berharap setidaknya ada penjelasan. Tapi yang keluar dari mulut Rina justru pengakuan yang semakin menusuk. Dengan suara parau, Rina berkata, "Iya, Sar, aku salah. Aku akui semuanya. Aku juga sayang sama Andi. Aku gak bisa bohong lagi." Dunia Sari seakan berhenti berputar. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar tepat di atas kepalanya. Tubuhnya gemetar hebat. "Kenapa, Rin? Kenapa kamu bisa tega? Aku percaya banget sama kamu. Aku cerita semua hal ke kamu. Aku bahkan selalu mikirin kamu kayak adik sendiri. Kenapa kamu malah nusuk aku dari belakang?" Rina menangis semakin keras. "Aku gak pernah niat nyakitin kamu, Sar. Semua ini terjadi begitu aja. Aku sendiri gak tahu gimana awalnya. Aku ngerasa nyaman sama Andi. Dia selalu ngerti aku, selalu perhatian. Dan lama-lama aku gak bisa bohong sama perasaanku sendiri." Sari menatap sahabatnya dengan tatapan penuh luka. "Perhatian, nyaman, kamu lupa kalau dia suamiku. Kamu lupa kalau setiap perhatian yang dia kasih itu seharusnya buat aku. Kamu sadar gak sih, Rin? Apa yang udah kamu lakuin ini bukan cuma sekadar salah, tapi hancurin rumah tanggaku, hancurin aku." Suasana ruangan semakin tegang. Air mata mereka berdua mengalir, tapi berbeda alasan. Bagi Sari, itu air mata pengkhianatan. Bagi Rina, itu air mata kebingungan antara cinta terlarang dan rasa bersalah. Sari berdiri, berjalan mondar-mandir. Tangannya memegangi kepalanya, seperti tidak sanggup menanggung kenyataan itu. "Aku masih gak percaya. Sahabatku sendiri, sahabat yang paling aku percaya. Ternyata yang bikin hidupku berantakan." Ia jatuh terduduk di sofa, menangis sesenggukan. Rina mencoba mendekat, tapi Sari mengangkat tangan, menolak. "Jangan deket-deket aku, Rin. Aku muak lihat kamu sekarang." Rina mundur dengan wajah penuh air mata. Ia merasa bersalah, tapi di hatinya, rasa cintanya pada Andi tidak bisa ia pungkiri. Itu yang membuat semuanya semakin rumit. Beberapa menit mereka hanya terdiam. Tangisan Sari terdengar memecah keheningan. Sampai akhirnya ia berkata pelan, "Kalau kamu bener-bener sahabatku, seharusnya kamu yang jagain aku. Bukan kamu yang rebut suamiku. Aku ini udah kasih semua kepercayaan, tapi kamu balas dengan pengkhianatan." Rina terisak. "Aku tahu, Sar. Aku salah besar, tapi aku udah terlanjur jatuh cinta sama Andi. Aku juga bingung harus gimana. Aku coba ngelawan perasaan ini, tapi makin aku lawan, makin sakit." Sari menatapnya tajam. "Perasaan itu bisa kamu pilih, Rin. Kamu bisa berhenti, tapi kamu malah nurutin. Kamu pilih bikin aku hancur. Kamu tahu nggak, rasanya lihat suami sama sahabat sendiri saling kirim kata-kata mesra. Rasanya kayak ditusuk berkali-kali." Hening kembali menyelimuti ruangan. Rina menunduk, tidak berani membalas tatapan Sari. Hatinya kacau, tapi pengakuan sudah terucap.
Tidak ada jalan kembali. Sari mengusap air matanya, mencoba menguatkan diri. Mulai hari ini, aku gak tahu lagi kamu siapa buat aku. Kamu udah hilang dari hidupku, Rin. Jangan pernah datang ke rumah ini lagi. Aku gak mau lihat muka kamu. Suaranya tegas, meski hatinya bergetar. Rina kaget, wajahnya pucat. Ia mencoba meraih tangan Sari, tapi ditarik menjauh. Sar, jangan gitu. Tolong kasih aku kesempatan. Aku masih pengen jadi sahabatmu. Sari tertawa pahit. Sahabat? Sahabat kayak apa yang rebut suami orang? Kamu pikir kata sahabat masih ada artinya setelah semua yang kamu lakuin? Air mata Rina jatuh semakin deras. Ia berdiri dengan langkah lemah, menunduk dalam-dalam. Maafkan aku, Sar. Aku gak bisa ngasih alasan. Aku cuma bisa minta maaf. Tapi aku jujur, aku beneran sayang sama Andi. Kata-kata terakhir itu membuat hati Sari semakin hancur. Sari menutup wajah dengan kedua tangannya. Tidak sanggup lagi melihat. Tangisnya meledak. Rina akhirnya melangkah keluar rumah dengan tubuh lemas, meninggalkan sahabat yang dulu ia sayangi. Tapi kini berubah jadi musuh terbesar. Begitu pintu tertutup, Sari terisak semakin keras. Ia merasa kosong, seperti kehilangan segalanya. Rumah yang dulu penuh kebahagiaan, kini hanya menyisakan duka. Ia sadar, pernikahannya bukan lagi soal cinta, bukan lagi soal kebersamaan, tapi soal pengkhianatan. Dan pengkhianatan itu datang dari orang terdekatnya sendiri. Malam itu, Sari duduk sendirian di ruang tamu hingga larut. Ia tidak peduli pada Andi yang tertidur pulas di kamar. Baginya, kepercayaan sudah hancur. Hatinya terluka begitu dalam. Luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh. Hari-hari setelah pengakuan pahit itu terasa seperti neraka bagi Sari. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan hancur secepat ini. Baru beberapa bulan lalu, ia tersenyum bahagia dalam gaun pengantin. Sementara semua orang memuji betapa cocok dirinya dengan Andi. Kini, ia duduk termenung di sudut kamar dengan mata sembab memandangi foto pernikahan yang masih tergantung di dinding. Di foto itu, ia dan Andi tersenyum lebar, saling menatap penuh cinta. Dan di samping mereka, tampak Rina ikut berpose sambil tersenyum. Siapa yang sangka, senyuman sahabatnya di hari itu ternyata menyimpan sesuatu yang berbeda, sebuah pengkhianatan yang kini mengubah segalanya. Andi semakin jarang pulang ke rumah. Awalnya ia beralasan lembur, ada rapat, atau kerjaan yang menumpuk. Namun Sari sudah tahu, semua itu hanya alasan. Hatinya bisa merasakan kalau Andi lebih memilih menghabiskan waktu bersama Rina. Kadang ia mendengar bisik-bisik dari tetangga yang melihat Andi dan Rina berboncengan motor di jalanan kota, atau bahkan makan malam di warung lesehan. Setiap kabar itu sampai ke telinganya, dada Sari serasa ditusuk ribuan duri. Suatu malam, Andi akhirnya pulang dengan wajah datar. Ia tidak mencoba menyembunyikan apa-apa lagi. Dengan tenang, ia duduk di ruang tamu dan memandang Sari yang menunggu dengan mata bengkak. Sari berusaha menahan air mata, tapi suaranya bergetar saat bertanya, "Kenapa, Mas? Kenapa kamu tega? Apa semua yang kita jalani selama ini cuma permainan buat kamu?" Andi terdiam lama, lalu menghela napas berat. "Sari, aku minta maaf. Aku gak bisa bohong lagi. Aku sayang sama kamu. Tapi perasaan aku ke Rina juga gak bisa aku pungkiri. Aku bingung. Tapi hatiku, entah kenapa, lebih condong ke dia." Kalimat itu bagai petir menyambar kepala Sari. Tubuhnya lemas, seakan tak lagi ada tenaga untuk berdiri. "Jadi, kamu pilih dia?" Suaranya hampir tidak terdengar. Andi menunduk, lalu akhirnya mengangguk pelan. "Aku pilih Rina." Sekejap dunia Sari runtuh. Air matanya pecah. Ia jatuh berlutut sambil memeluk dadanya sendiri. "Kenapa, Mas? Kenapa harus sahabatku sendiri? Kamu sadar nggak?
Kamu bukan cuma ngancurin aku, tapi juga ngancurin semua kepercayaan yang pernah aku kasih. Aku percaya banget sama kamu, sama kalian berdua. Andi hanya diam, tidak sanggup menatap istrinya yang hancur. Ia tahu, apapun alasannya, dirinya sudah mencederai ikatan pernikahan dan kepercayaan yang seharusnya ia jaga. Namun keputusan sudah ia buat. Meski menyakitkan, meski akan meninggalkan luka yang dalam. Beberapa hari setelah percakapan itu, Sari memberanikan diri untuk bertemu Rina sekali lagi. Mereka bertemu di warung kopi kecil dekat pasar desa. Sari datang dengan wajah pucat, sementara Rina tampak gugup, berusaha menghindari tatapannya. Suasana begitu canggung, hanya terdengar suara sendok beradu dengan gelas. Aku cuma mau nanya satu hal, Rina. Suara Sari pelan tapi tegas. Kenapa dari semua laki-laki di dunia ini, kenapa harus dia? Kenapa harus suamiku sendiri? Rina meneteskan air mata. Suaranya bergetar. Aku nggak tahu, Sar. Aku sendiri nggak pernah nyangka perasaan ini bakal tumbuh. Aku berusaha lawan. Aku berusaha jauh. Tapi makin aku lihat dia, makin aku ngerasa dia yang selama ini aku cari. Aku salah. Aku tahu, tapi aku nggak bisa berhenti. Sari menatapnya dengan mata tajam penuh luka. Kamu sadar nggak, Rina? Kamu bukan cuma ngambil suamiku, tapi juga ngambil semua yang aku percaya tentang persahabatan kita. Aku anggap kamu saudara sendiri. Aku cerita semua tentang hidupku ke kamu. Aku buka pintu rumahku buat kamu. Bahkan aku percayain dia ke kamu waktu aku sibuk. Dan sekarang, semua itu jadi senjata buat nusuk aku dari belakang. Rina menunduk, menangis makin keras. Maaf, Sar. Aku tahu nggak ada maaf yang cukup buat ngapus sakit hati kamu. Tapi aku cinta sama dia. Sari terdiam lama. Ada rasa marah, benci, kecewa. Tapi di balik itu semua, ada juga rasa lelah. Ia sadar, apapun yang ia katakan tidak akan mengubah hati mereka. Luka ini sudah terlanjur menganga, dan yang tersisa hanyalah pilihan. Bertahan dalam kepahitan atau melepaskan meski sakit. Malam itu, Sari mengambil keputusan terberat dalam hidupnya. Ia mengemasi sebagian pakaiannya, mengambil foto kenangan yang ingin ia simpan, lalu meninggalkan rumah itu. Saat melangkah keluar, ia menatap sekali lagi dinding rumah yang pernah ia bangun dengan cinta dan harapan. Air matanya mengalir deras, tapi langkah kakinya mantap. Hari-hari berikutnya, Sari tinggal bersama orang tuanya. Ibunya menangis setiap melihat putrinya terbaring lemah dengan mata sembab. Ayahnya hanya bisa menghela napas panjang, berusaha kuat meski hatinya hancur. Desa mulai ramai membicarakan masalah ini. Gosip bertebaran di mana-mana. Ada yang menyalahkan Andi, ada juga yang mencibir Rina, tapi banyak pula yang merasa kasihan pada Sari. Meski sakit, Sari berusaha bangkit. Ia mulai membantu ibunya berjualan di pasar, mencoba mengisi hari-hari dengan kegiatan baru. Namun setiap kali melihat pasangan muda bergandengan tangan, hatinya kembali perih. Ia teringat hari Herinia bersama Andi, janji-janji manis yang kini hanya tinggal kenangan. Sementara itu, Andi dan Rina mencoba menjalani hubungan mereka. Awalnya mereka merasa bahagia, tapi bayang-bayang rasa bersalah selalu menghantui. Banyak tetangga yang memandang sinis. Bahkan beberapa saudara menjauh karena tidak setuju dengan hubungan mereka. Rina sering menangis diam-diam, sadar bahwa cintanya lahir dari pengkhianatan. Andi pun mulai merasa hampa, meski bersama orang yang ia pilih. Tapi ia kehilangan rasa hormat dari banyak orang. Sari perlahan belajar menerima kenyataan. Ia menuliskan isi hatinya di sebuah buku harian. Setiap malam mencurahkan semua rasa sakit agar tidak meledak di dalam dada. Dari situ, ia mulai menemukan kekuatan baru. Ia sadar dirinya tidak boleh terus-menerus tenggelam dalam luka. Aku harus kuat, bisiknya suatu malam sambil menatap bulan.
Aku boleh gagal dalam pernikahan, tapi aku gak boleh gagal dalam hidup. Waktu berjalan, luka itu masih ada. Tapi Sari belajar berdamai dengan kenyataan. Ia mulai menemukan arti kebahagiaan baru. Bukan dari cinta seorang lelaki, tapi dari dirinya sendiri dan keluarganya yang selalu mendukung. Cerita ini berakhir bukan dengan kebahagiaan, tapi dengan sebuah pelajaran berharga. Bahwa cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan rumah tangga. Bahwa pengkhianatan bisa datang dari orang yang paling dekat, bahkan dari sahabat sendiri. Dan bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang sangat rapuh, bisa hancur hanya dalam sekejap. Sari berdiri di depan rumah orang tuanya suatu pagi, menatap matahari yang terbit perlahan di ufuk timur. Senyumnya masih samar, tapi ada keteguhan baru di matanya. Ia sadar, meski hatinya pernah hancur, hidupnya tidak berhenti di sini. Masih ada jalan panjang di depan. Masih ada harapan. Meski jalannya penuh luka, pesan terakhir dari kisah ini sederhana namun menohok. Jangan pernah menaruh percaya sepenuhnya, bahkan pada orang yang kita anggap sahabat sejati. Karena hati manusia bisa berubah kapan saja, dan cinta bisa jadi pedang yang paling tajam untuk menusuk dari belakang. Ya, dan itulah cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau teman-teman berkenan, silakan jawab salam di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.